Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anirwana, NIM 50900122050 dari jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang teori sistem. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perilaku Manusia dan Lingkungan Sosial dengan dosen pengampu Dr. Usma SAG MAG. Langsung saja, teori sistem adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana bagian-bagian dalam suatu sistem saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Lodi van Brettalavi pada tahun 1950 Masehi sehingga sebagai respon terhadap pendekatannya yang hanya fokus pada bagian-bagian kecil tanpa melihat keterlibatan. Teori sistem mengajarkan bahwa untuk memahami suatu masalah, kita tidak bisa hanya melihat satu aspek saja. Kita harus melihat hubungan antara bagian pola interaksi dan bagaimana perubahan di suatu bagian bisa mempengaruhi keseluruhan sistem bisa berubah keluarga, organisasi, komunikasi, bukan masyarakat secara luas. Baik, adapun pertanyaan dari teman saya yang pertama itu bagaimana teori sistem digunakan untuk merancang intervensi sosial yang lebih efektif. Jadi, teori sistem memungkinkan kita merancang intervensi sosial lebih menyeluruh. Kita tidak hanya fokus pada individu sebagai masalah, tetapi juga melihat lingkungan sosialnya seperti keluarga, teman, budaya, dan kebijakannya mempengaruhi. Misalnya, saat membantu korban kekerasan dalam rumah tangga, kita tidak hanya mendampingi korban tetapi juga memperkuat dukungan sosial, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan meningkatkan faktor-faktor struktural seperti kemiskinan atau norma patriarki. Hasilnya, intervensi menjadi lebih tepat dan sasaran dan berkelanjutan. Dan adapun pertanyaan kedua yaitu bagaimana teori sistem menjelaskan interaksi antar individu dan lingkungan sosialnya. Teori sistem menjelaskan bahwa individu adalah bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Setiap perilaku, keputusan, bahkan perasaan seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya dan sebaliknya. Individu juga bisa mempengaruhi sistemnya. Adapun hubungan timbal balik, misalnya seorang anak yang sering dia marahi di rumahnya bisa merujukkan perilaku agresif di sekolah, dan respon sekolah terhadap anak itu bisa kembali mempengaruhi relasinya di rumah. Itulah dinamika sistem, saling mempengaruhi, saling membantu. Baik, selanjutnya itu lagi pertanyaan ketiga. Apakah teori sistem terlalu menyederhanakan realitas? Ini adalah pertanyaan yang penting. Beberapa kritik terhadap teori sistem mengatakan bahwa pendekatan itu terlalu optimis, seolah-olah semua elemen dalam sistem saling mengadu dan punya tujuan yang sama. Padahal kenyataannya sistem bisa saja kacau, penuh konflik, atau tidak seimbang. Tidak semua orang punya kekuatan yang sama dalam sistem. Namun justru disinilah nilai teori sistem, bukan untuk menyederhanakan, tapi untuk mengungkapkan konfliktasi. Ia mengajak kita memahami dinamika kekuasaan, ketenagaan, dan perubahan agar sosial dapat bisa digunakan dengan lebih jelas dan adil. Itulah tadi pertanyaan dari teman-teman saya. Baik, kesimpulannya itu teori sistem mengingatkan kita bahwa hidup itu bukan tentang bagian-bagian yang berdiri sendiri, tetapi tentang keterhubungan. Dengan memahami sistem, kita bisa menciptakan perubahan diri yang kecil hingga yang besar, karena satu perubahan kecil bisa berdampak besar bagi keseluruhan sistem.
Baik, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan mengenai teori sistem yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.